Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini kita akan membuat sebuah tabel yang cukup rumit. Kalau yang di pembahasan sebelumnya itu tabelnya seperti yang di atas ini, data siswa kelas 9A SMA harapan saya. Tabel yang berikutnya adalah ini penilaian bahasa ya. Penilaian bahasa. Di sini kalau ini kan sudah jelas ada 1 2 3 4 5 6 kolom ke bawah, 5 kolom 6 garis. Kalau yang ini kalau kita lihat di depan ini ada 5. Kalau kita masuk ke dalamnya itu ada 10 ya, kolomnya juga kayak itu. Kalau kita melihat di kepala tabelnya saja, kita melihat 1 2 3 4 5 6. Di sini juga ada. Nah, caranya bagaimana? Kalau ini yang kemarin mudah, kalau yang penilaian bahasa ini lebih sulit. Caranya bagaimana? Oke, kita buat di dokumen baru saja, new. Di sini dan kita buat contoh. Kita untuk contoh. Kita buat penilaian bahasa. Kita membuat kolom dan barisnya berapa itu sesuaikan dengan kolom terbanyak pada tabel yang mau kita buat. Ini lebih mudahnya silahkan buat dulu di buku dulu, kertas, kemudian kalau sudah tahu kita buat di sini. Jumlahnya berapa kita cek di 1 aspeknya dinilai 2. Nilai yang diberikan validatornya ada 2 kolom, yaitu X1 dan X2. Berarti X1 nya 3, X2 nya 4, kemudian ini 5 6 7, berarti kolomnya ada 7. Kemudian berapa jumlah garisnya atau ke bawahnya. Nah, kita cek di kepala tabel ada 2 ya. Nilai yang diberikan validator 1, X1, X2 ini masuk dalam garis kedua. Kemudian sesuai dengan tingkat perkembangan presiden ini 3, ini kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual 4, kesesuaian dengan emosional 5, komunitatif 6, keterbatasan 7, ini 8, ketetapan kaidah bahasa 8, keruntutan 9, keruntutan dan keterbatasan 9, keruntutan dan ketentuan antar paragraf 10, total 11. Saya ulang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 baris dan kolomnya 1 2 3 4 5 6 7. Berarti insert kolomnya 7, row-nya adalah 11. Oke. Kemudian kita di sini tekniknya. Di nomor kita kecilkan dulu, kita sesuaikan ya. Kemudian ini kita lebarkan. Ini kita kecilkan biar kelihatan. Nilai validator kakak kecil. Ini kecil. 4 kolom kecil. Ini juga kecil, ini juga kecil, ini segini aja. Nah, ini sudah sama ya, jumlahnya sudah sama. Nah, lihat di nomor ini berarti memakan dua baris, berarti ini sama bawahnya kita blok, memakan 2 baris ya. Kemudian kita layout
kemudian ada merger cell. Nah ini kolomnya tinggal satu. Kemudian aspek yang dinilai ini juga memakan 2 baris. Nah ini kita blok dengan bawahnya juga, kita layout merger cell. Kemudian nilai yang diberikan validator ini memakan 1 baris tapi 2 kolom, berarti ngebloknya ke arah kanan. Kemudian merger cell X1 ini memakan XI memakan 2 baris 1 kolom, ini memakan 2 baris 1 kolom, dan R memakan 2 baris 1 kolom. Ya, itu yang sudah. Kemudian A ini memakan berapa baris? A ini sesuai 1, kesesuaian 2, dan ini 3, berarti memakan 3 baris, berarti kita blok 3 baris. Nah, sesuai dengan tingkat peserta didik ini memakan berapa baris? 1, berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom, berarti mulai dari sini sampai belakang kita blok dan kita klik merger cell. Maaf keliru, kita undo, bawahnya ketut, ini saja kita merger cell. Ini hanya makan satu. Kemudian di B ini memakan 3 baris, kita blok sampai 3 dan kita merger cell. Kemudian komutatif memakan sampai belakang ya, ini merger cell. Kemudian C memakan 2, berarti cukup di blok 2. Getter ini memakan sampai belakang, blok belakang klik. Kemudian total memakan 1 baris 2 kolom, jadi ini saya blok sampai sini. Kemudian untuk melebarkan ukurannya ini karena terlalu sempit, saya diklik, bisa ini dinaikkan di sini. Ini untuk melebarkan ke atas sampai 1 cm. Kita buat time New Roman 12. Nah di sini sudah terlihat ya. Ini bisa kalian tulis manual, contohnya nomor, kemudian aspek yang dinilai, misalkan bisa ditulis ya, saya ditulis semua. Kalau saya copy dulu aja. Bahkan deko bisa ditulis di silahkan ditulis manual.
contohnya mas tulisan teman-teman masih dalam umpamanya ini tulisan teman-teman masih dalam bentuk kalibri dan ini umpamanya masih rata ini ya, contohnya seperti ini. Nah, ini umpama bisa kalian ketik kan dimasukkan itu. Nah, caranya bagaimana mengatur biar berada di tengah, silahkan di blok ya, blok dulu kita buat tengah ya, atau di sini juga ada layout di sini element ini tengah. Oh ini bukan enggak di tengah, kalau ini enggak di tengah berarti kita pakai layout element di sini itu. Ini layout element ini yang lain ganti tengah. Untuk jenis hurufnya ketika ini masih belum, ini pakai ini ya, dan Neuroman umpamanya itu ukurannya umpamanya 12 seperti ini itu. Ini umpamanya numberingnya dimulai dari nomor 1, berarti diklik ini setnya dimulai dari nomor 1 umpamanya. Nah ini seperti itu ya, membuat tabel kita bisa ya. Jadi intinya itu terletak di nih layout ya, blok. Di sini layout ada merger cell. Untuk kalau tampilan kecil tadi seperti ini bentuknya, merger cellnya seperti ini. Kalau untuk tampilan besar merger cellnya seperti ini. Jadi untuk kalau merger cell ini untuk menggabung dua sel. Nah, kalau di sini peletakan tulisan ini atas depan, atas tengah, atas belakang atau atas kanan. Ini tengah depan, tengah-tengah, tengah kanan. Jadi ini pomone ini atas bawahnya juga rata tengah, kanan kirinya rata tengah. Kalau di sini kanan kirinya rata tengah, atas bawahnya berada di atas. Jadi seperti itu. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Nah, ini sampai di sini, yang ini tadi sudah, ini teknik merger cell. Kemudian fungsi yang lain, kita melihat fungsi tabel yang lain. Di sini ada delete cell. Ini artinya bagaimana? Umpamanya saya mau menghapus sel ini, maka kita klik delete, maka selnya akan hilang ya kan. Saya ulang, kalau ini kita delete kolomnya juga hilang. Contohnya seperti ini. Nah ini delete kolomnya hilang 1. Kalau di sini delete baris, delete row, barisnya hilang. Kalau delete selnya hilang, yang ada kursornya tadi hilang. Kemudian di sini ada delete sudah ya. Kemudian ada umpamanya saya mau menambahkan selagi, contohnya setelah nama ini ada tanggal lahir, tempat tanggal lahir, berarti saya butuh 1 kolom setelah nama. Jadi kita blok dulu, kita pilih insert right. Nah ini untuk kolom nama bisa. Kalau insert left ini sebelumnya, umpama saya blok ini, saya blok sini, saya pengen nambah sebelumnya alamat, jadi insert left. Kalau insert below itu menambahkan ke bawah,
sejumlah yang diblok. Jadi kalau kita ngeblok 2 kolom atau ini juga bisa, insert below ini nambahnya juga 2 kolom. Kalau insert naik nambah ke atas 2 kolom, contohnya satu ini saya pengen nambahi ke atas 1 kolom seperti ini, insert nih. Kemudian ada split margin. Nah di sini umpamanya ini saya hapus dulu. Ini umpamanya di sini saya pengen membuat menjadi kayak jadi satu kepala tabel menjadi 2 di sini saya garis bawah. Ini bisa pakai split ya. Nah ini yang saya blok, ini kolomnya dijadikan berapa? Ketika saya jadikan 2 barisnya tetap 9, maka di sini akan bentuk 2 kolom. Itu fungsi split. Kalau kita buat 3 menjadi 3 kolom, seperti itu ya. Balas 2 kolom 2, itu fungsi split. Kemudian ada page, saya ulang. Kemudian ada page split, ini artinya pemutus tabel. Contohnya saya klik di nomor 4, saya split, maka tabelnya akan pecah menjadi 2 sebelum nomor 4. Ini saya pecah lagi umpamanya di sini. Nah itu ya fungsinya. Auto fit ini untuk memperkecil, kemudian ini untuk memperbesar. Contohnya ini kita naikkan, kita lebarkan di sini. Ini kalau kanan kirinya kita lebarkan, itu rusak tabelnya. Biasanya yang lebar kanan kiri itu ketika tabelnya bentuknya kepala tabelnya di depan sini. Contohnya nama listnya itu membujur ke bawah, itu bisa pakai ini. Oke, itu dulu ya untuk tabel. Kita akan kembali lagi di materi-materi berikutnya. Sekian, sampai jumpa. Dan jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, dan like, share, dan beritahu kepada teman-teman Anda.